Kasih Family, Happy Sunday. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya Sevia, senang sekali bisa bertemu dengan Anda di minggu kedua bulan Maret ini. Tentu saja, hari ini kita akan membicarakan mengenai topik bulan Maret, yaitu Good Habit, di mana kita bisa belajar untuk memiliki kebiasaan yang baik dalam persekutuan dengan Tuhan, seperti yang ada di dalam Bible verse hari ini, yaitu dalam Ibrani 10 ayat 25. Yang berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kebiasaan sehari-hari akan mempengaruhi karakter dan juga fondasi dalam kehidupan kita. Tapi memang, kebiasaan yang baik ataupun buruk tidak langsung dapat dilihat konsekuensinya, bukan? Maka dari itu kita harus belajar untuk melatih diri kita untuk memiliki kebiasaan yang baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saat ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, semakin serius lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Everything in me praise the
Engkau Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau selamanya menyembah-Mu dalam hidup kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari angkat suaramu sama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Biar musik yang puji Tuhan. Mari angkat suaramu. Mari sembah Tuhan kita yang hidup. Ya, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup, selalu beserta kami di setiap musim hidup kami. Kami mau menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Selamanya Kau Allah dalam hidup kami. Selamanya kami memuji kebesaran-Mu dalam setiap perbuatan hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kau hanya sebatas doa. Kami menyerukan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan
betapa kau mengasihiku. Katakan Tuhan, kau tak jauh. Tuhan, engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari angkat suaramu, katakan, Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan kami merendahkan diri Tuhan. Merendahkan diri di hadapan-Mu. Oh Yesus Tuhan, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, engkau tak jauh. Tuhan, engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Oh, kami menyembah-Mu. Tuhan, engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh saya menyadari Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Saat ini mari kita sama-sama siapkan hati kita, merendahkan hati kita, tundukkan kepala, dan saya mengundang saudara untuk mengangkat tangan kita untuk mendukung setiap pokok-pokok doa dari saudara-saudara kita yang terkasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami satukan hati kami untuk berdoa bagi saudara kami yang mengalami sakit COVID, dan juga bayi yang sedang mengalami sakit batuk dan juga pilek, juga pemulihan pasca operasi usus buntu. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu kami percaya kesembuhan boleh terjadi, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga saudara kami bisa kembali pulih dan bisa beraktivitas secara normal. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang akan menghadapi interview pekerjaan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kemampuan agar interviewnya dapat berjalan dengan lancar, sehingga saudara kami mendapatkan pekerjaan baru yang baik untuk kedepannya. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hanya kehendak-Mu lah saja yang terjadi. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Jika saudara ingin mendapatkan support doa, saudara dapat mengirimkan pokok-pokok doa melalui Linktree atau nomor telepon gereja yang tertera di layar kaca saudara. Saya juga ingin mengundang saudara untuk bergabung dan tertanam di komunitas Passion, karena di Passion saya merasa sangat diberkati dan juga memenuhi kerinduan saya untuk bertumbuh di dalam iman. Mari daftarkan diri Anda melalui Linktree atau nomor telepon gereja yang tertera. Dan jika Anda merasa diberkati dengan adanya FLC YouTube channel, jangan lupa subscribe dan pastikan Anda telah menekan tombol notifikasi di bawah supaya Anda merasa terbantu dengan adanya notifikasi ibadah online minggu dan juga konten FLC lainnya.
Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan dipimpin oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali setiap keluarga Forward Living Church di hari Minggu kedua bulan Maret ini. Saya percaya kita menikmati juga diberkati dalam pujian penyembahan. Terima kasih buat semua teman-teman dari FLC Worship yang melayani pada hari ini. Saya mengajak kita semua di FLC Sunday Service ini, biar saat ini kita bisa tetap fokus dengan segenap hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Benar-benar dari hati harapkan firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri berbicara kepada kita lewat hambanya. Karena saya percaya setiap benih firman yang kita dengar tiap minggu tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti bermanfaat, punya tujuan ilahi di kehidupan kita sepanjang minggu kita menjalani kehidupan ini. Dan sepanjang bulan ini, di bulan Maret, FLC punya tema yaitu habit. Dan hari ini kita bersyukur seorang hamba Tuhan, keluarga dari FLC juga tentunya, Pastor Yofi Hendiawan akan melayani kita semua. Dengarkan baik-baik. Catat setiap poin, setiap kebenaran supaya benar-benar kita bisa renungkan, kita bisa diskusikan lagi dengan teman-teman di komunitas, di Passion, dan kita bisa belajar. Dan bukan hanya belajar, tapi kita bertumbuh sama-sama juga berbuah. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung lewat online ini, tapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh jarak dan ruang. Jadi dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya kuasa firman Tuhan akan menjangkau hidup saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang sudah menjaga, melindungi, dan memberkati kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Dan sekarang waktunya kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya kalau Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah salah berbicara. Buatlah kami mengerti dan buatlah kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Pakai hamba-Mu saat ini Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu semua kami diberkati. Dalam nama Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan dalam hidup saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Pastor Joshua Supit dan Pastor Alena bersama dengan seluruh staf yang ada yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Yuk, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dan kita masih berbicara tentang tema yaitu habit atau kebiasaan. Saya ingin kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya ambil di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Dan kita akan melihat ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin, saudara. Surat yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan ini adalah surat yang luar biasa di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk mereka memperhatikan
cara hidup mereka dengan seksama. Tentunya kalau Paulus menyuruh kita untuk memperhatikan setiap kehidupan kita juga pada saat ini, berarti termasuk kebiasaan-kebiasaan yang sering kali kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara perhatikan kata seksama, artinya tidak ada yang terlewat. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita sampai hari ini. Paulus menyuruh kepada kita lewat suratnya yang pernah ditujukan kepada jemaat di Efesus untuk kita memperhatikan. Dan karena kita sedang bicara tentang habit atau kebiasaan, menurut saya hanya ada dua. Secara simpel kebiasaan itu. Kebiasaan yang baik atau yang positif, atau kebiasaan yang buruk atau yang negatif yang seringkali kita lakukan dalam hidup kita. Dan kalau bicara kebiasaan yang baik, tentunya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pertahankan kebiasaan yang baik. Atau bahkan mungkin kita tingkatkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup kita yang positif. Kita tingkatkan lebih lagi supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kalau setelah firman Tuhan datang kepada kita untuk kita memperhatikan kebiasaan kita dengan seksama, dan ternyata ketika kita perhatikan kebiasaan yang kita lakukan sampai hari ini adalah kebiasaan yang negatif atau kebiasaan yang buruk, tentunya yang Tuhan mau adalah kita memperbaikinya. Kita merubah kebiasaan yang selama ini yang kita lakukan yang tidak baik. Yang selama ini yang kita lakukan adalah yang negatif. Tentunya Tuhan mau kita berubah. Supaya merubah yang negatif jadi yang positif. Supaya merubah dari yang gak baik jadi baik. Nah, saya percaya gereja Tuhan di tempat ini, di mana saudara beribadah, melalui hambanya sudah memberikan tema yang luar biasa. Untuk kita merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Good habit, sudah. Walaupun tentunya ini tidak mudah, karena yang namanya kebiasaan itu sudah seperti mendarah daging. Tanpa otak kita menyuruh untuk kita melakukan itu, karena sudah menjadi kebiasaan yang menjadi rutinitas, maka dengan sendirinya atau secara otomatis kadang-kadang itu berjalan, sudah. Nah, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk kita bisa merubahnya. Kita perlu kekuatan yang supranatural, yaitu dari Tuhan. Untuk kita bisa merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik, sudah. Seperti yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan Paulus bilang ketika kita jalanin hidup ini, jangan seperti orang bebal. Saudara tahu orang bebal itu orang seperti apa? Orang bebal itu beda dengan orang bodoh. Karena di ayat-ayat selanjutnya dari yang kita baca tadi, Paulus tidak memakai kata bebal, tapi Paulus memakai kata bodoh. Jadi menurut saya antara bebal dengan bodoh ini sesuatu yang beda, saudara. Nah, bebal ini identik dengan tidak berhikmat. Dan Paulus bilang perhatikan hidupmu dengan seksama. Jangan seperti orang bebal. Jangan seperti orang yang tidak berhikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang gak baik. Hikmat itu adalah kita tahu perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan dan perkara-perkara yang menyakiti hati Tuhan. Hikmat itu adalah kita tahu hal-hal yang kita lakukan dalam hidup kita yang membuat kita mendapatkan berkat dari Tuhan dan memberitahu kepada kita hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, yang kalau kita lakukan terus akan membuat hidup kita kehilangan berkat daripada Tuhan. Itulah hikmat, saudara. Maka Paulus berkata, jangan hidup seperti orang bebal.
tapi seperti orang arif, orang yang lebih bijaksana, orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Nah, kalau sampai saat ini setelah saya sampaikan ayat ini, lalu sambil mendengarkan firman Tuhan, kita mulai melihat dan mengoreksi hidup kita. Coba, apakah selama ini kita melakukan sesuatu dalam hidup kita yang boleh kita sebut dengan kebiasaan, itu adalah kebiasaan yang penuh dengan hikmat, yang kebiasaan baik yang kita lakukan dalam hidup kita, atau justru kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan dalam hidup kita? Saudara, kita harus cepat untuk bisa merubah kebiasaan-kebiasaan tidak baik jadi kebiasaan yang baik. Kenapa saya katakan kita harus cepat? Karena di ayatnya yang ke-16 firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu ini jalan terus. Tidak pernah bisa kita mengulang waktu. Yang sudah berjalan tidak bisa kita putar lagi balik. Gak bisa, saudara. Itu sebabnya karena waktu ini tidak bisa kita balikan lagi, kita tidak bisa ulang lagi, maka waktu yang ada kita pergunakan sebaik-baiknya. Waktu yang ada juga bicara tentang kairos, waktu menurut waktunya Tuhan. Artinya waktu yang Tuhan sedang percayakan kepada saudara dan saya untuk tetap bisa hidup sampai hari ini. Dan firman Tuhan katakan kita harus mempergunakan waktu atau kesempatan lah, saya bisa bilang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita bisa hidup kuat sehat sampai hari ini. Dengan apa? Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita. Jangan sampai ketika kairosnya Tuhan atau waktunya Tuhan untuk kita hidup dalam dunia ini di stop, dan waktunya kita menghadap Tuhan, ternyata kita sedang melakukan kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Betapa celakanya kita ketika waktunya kita tinggalkan dunia ini, ketika Tuhan memanggil kita, ternyata kita sedang melakukan kebiasaan yang tidak baik dalam hidup kita. Dan kita tahu ujung-ujungnya kita akan kemana. Walaupun saya tidak akan berbicara ke situ. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa, saudara? Dunia tidak akan pernah bisa menjadi baik. Tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Bahkan pandemi yang ada kita nggak tahu, saudara, kapan akan berakhir. Kapan lagi kita bisa bertatap muka? Kapan lagi kita bisa memuji Tuhan di rumah Tuhan gitu? Dan itu satu kerinduan dalam setiap kehidupan kita. Tapi saya nggak akan berbicara jauh ke sana. Yang saya mau bicara adalah, ayo kita pergunakan waktu yang ada. Dengan apa? Berubah sikap hidup kita, kebiasaan kita. Karena waktu berjalan terus. Lalu kita perhatikan ayat ke-17, saudara. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab itu janganlah kamu bodoh. Lihat, di ayatnya yang ke-15, Paulus pakai kata bebal. Tapi di ayat ke-17, Paulus bilang, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau dibilang bodoh. Termasuk saya. Saya nggak mau dibilang orang bodoh, saudara. Seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, sebab itu janganlah kamu bodoh. Artinya apa? Saudara dan saya yang sudah dapat firman Tuhan di ayat 15 dan ayat ke-16, di mana memberitahu kepada kita untuk kita perhatikan hidup kita. Kalau kita sedang melakukan sesuatu yang gak baik, kebiasaan yang gak baik, ya kita harus berubah. Karena waktu berjalan terus. Hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita. Bahkan saya percaya saudara sudah mendengar begitu banyak firman Tuhan yang mengingatkan, menasehati, bahkan menegur hidup kita untuk kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kalau sampai hari ini tidak ada perubahan yang kita rubah dalam hidup kita, kita terus saja punya kebiasaan yang nggak baik, maka kita termasuk dikategorikan sebagai orang yang bodoh.
Udah dikasih tahu, tapi nggak mau dilakukan. Sorry to say, saudara, kita termasuk orang-orang bodoh. Contoh nih, saudara punya anak gitu ya. Atau saudara punya teman gitu. Bilang begini, kalau naik motor, jangan ngebut-ngebut. Apalagi ini musim hujan. Jalanan licin. Jangan ngebut. Kita udah kasih tahu. Kalau ngebut, jalanan licin, nanti jatuh, fatal akibatnya. Mungkin anak kita atau teman kita nggak mau mendengar perkataan kita. Waktu mereka naik motor, tetap ngebut dengan kecepatan tinggi, dan benar, pada akhirnya karena jalanan licin, mereka terpeleset dan jatuh, dan mungkin bisa patah tangan, bisa patah kaki. Sorry to say, maka orang itu dikategorikan sebagai orang bodoh. Udah dikasih tahu jangan ngebut, karena musim hujan, jalanan licin, tapi aja masih begitu. Saudara, saya bersyukur banget ketika surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini, saudara, dimasukkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, tapi juga ditujukan kepada kita sampai hari ini, saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, saudara. Apa sih kehendak Tuhan? Saya tidak perlu menjabarkan kepada kita semua apa itu kehendak Tuhan. Karena menurut saya kita adalah orang-orang yang sudah memiliki hikmat. Tahu mana perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan mana yang menyakiti Tuhan. Tapi yang pasti dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, jangan bodoh. Sudah. Harus ada sesuatu yang kita rubah. Dan untuk kita bisa merubah kebiasaan tidak baik jadi baik, saudara. Yang pertama, kita perlu memiliki namanya kemauan dalam hidup kita. Kemauan itu timbulnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Dari diri kita sendiri. Kemauan untuk berubah. Kalau saudara tidak punya kemauan untuk berubah, siapapun yang ngomong, saudara, karena tidak ada kemauan untuk berubah, saudara tidak akan pernah bisa berubah. Saudara tidak akan pernah mau berubah. Nggak bisa. Yang pertama kemauan dulu. Saudara mau berubah nggak? Saya mau berubah nggak? Setelah kita tahu bahwa yang kita lakukan, kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk sampai hari ini, kita mau berubah nggak? Setelah firman Tuhan datang kepada kita mau merubah sikap hidup kita nggak? Ini yang diperlukan yang pertama untuk kita bisa merubah sikap atau kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik. Kemauan dulu. Dan yang kedua, yang bisa merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik, kadang-kadang saudara, Tuhan memakai persoalan, masalah, tantangan, kesulitan. Untuk apa? Merubah kebiasaan kita yang gak baik. Untuk apa? Merubah kebiasaan kita yang buruk. Bahkan Tuhan bisa pakai segala keadaan yang terjadi untuk apa? Kita merubah kebiasaan kita. Walaupun mungkin kita tidak melakukan kebiasaan buruk, tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang tidak membuat kita mendapatkan sesuatu yang maksimal dalam hidup kita. Itu juga kita perlu rubah. Kadang-kadang Tuhan pakai keadaan. Contoh saudara, kalau saya teliti keadaan yang terjadi sekarang ini, di tengah-tengah pandemi yang terjadi, saudara, saya yakin dan percaya pandemi ini sedikit atau banyak mulai merubah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup kita. Contoh dalam bisnis usaha, yang tadinya biasanya kita punya kebiasaan selalu menunggu bola datang istilahnya. Menunggu bola datang. Kita hanya duduk tunggu bola datang. Tapi dengan adanya pandemi, kita nggak bisa terus melakukan kebiasaan menunggu bola datang ke kita. Nggak bisa. Kita mau tidak mau, ataupun saya bilang dengan kata dipaksa untuk merubah kebiasaan kita. Dari yang menunggu bola, sekarang kita harus jemput bola. Coba kalau tidak ada pandemi,
kita akan terus dengan kebiasaan kita yang lama. Menunggu bola dalam bisnis, istilah seperti itu yang saya percaya saudara tahu. Tapi dengan pandemi ini sedikit banyak berubah. Mindset kita, pikiran kita, bahkan kebiasaan kita. Kita jadi lebih aktif untuk jemput bola. Itu kalau dari segi bisnis, saudara. Dari segi kerohanian, saudara. Di tengah-tengah pandemi ini, maka kami pun hamba-hamba Tuhan dipaksa untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang ada yang mungkin sudah puluhan tahun kami jalani. Saya sudah menjadi hamba Tuhan kurang lebih selama 28 tahun, saudara. Mulai dari tahun 93. Punya kebiasaan, ya khotbah, kalau diundang datang ke gereja, khotbah di depan jemaat. Tapi tiba-tiba pandemi datang, gereja semua tutup, gereja semua cancel pelayanan, lalu apakah saya terus berdiam diri, saudara? Maka saya tidak bisa menjalani hari-hari hidup saya dengan baik. Maka secara tidak langsung pandemi ini merubah kebiasaan dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Ketika gereja meminta untuk ibadah online seperti hari ini, maka saya harus mempersiapkan diri saya. Mengatur segala sesuatunya. Untuk apa saya bisa khotbah secara online, lewat streaming, saudara. Ini kan kebiasaan baru yang mungkin istilahnya tahun lalu disebut dengan new normal. Sesuatu yang baru, yang normal. Ini contohnya, saudara. Kadang-kadang Tuhan memakai persoalan, tantangan, hal-hal yang eksternal, hal-hal yang di luar diri kita untuk merubah yang internal kita. Internal itu kebiasaan dalam hidup kita. Pandemi itu eksternal di luar diri kita. Tuhan pakai hal-hal yang eksternal di luar kita untuk merubah internal kita. Orang yang tidak siap untuk berubah, orang yang tidak siap untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaannya, rutinitas dalam hidupnya, saya percaya itu adalah orang-orang yang ketinggalan. Orang-orang yang akan tergilas dengan keadaan, orang-orang yang akan dihancurkan dengan keadaan dunia ini. Yang Alkitab sudah memberitahu kepada kita, dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Dan firman Tuhan hari ini juga sudah berkata kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bahkan kalau saudara baca kitab Wahyu, iblis itu seperti singa yang mengaum mencari kesempatan untuk menghancurkan kita. Dunia saja makin jahat, bisa menghancurkan kita. Ditambah lagi kita harus berhadapan dengan kuasa kegelapan yang memang juga siap untuk menghancurkan kita. Nah, kalau kita tidak siap menjalani segala sesuatu dalam hidup kita, saya percaya kita akan tergilas dengan keadaan. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya seberapa banyak kita yang ada, kita mampu memakai waktu yang ada. Kita hidup sebagai orang-orang yang berhikmat, orang-orang arif, dan bukan sebagai orang bebal. Yang tahu mana yang harus kita lakukan dalam hidup kita, yang akan membuat hidup kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kita tidak lagi terlena dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini sudah mendarah daging dalam hidup kita. Ayo saudara, kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab ketika kita merubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik, ada masa depan yang indah, ada masa depan yang luar biasa, ada masa depan yang lebih baik. Yang saya percaya akan bisa kita terima dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi menunggu, hanya menunggu tanpa melakukan sesuatu. Perubahan harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus punya good habit, kebiasaan yang baik. Miliki kemauan untuk saudara dan saya berubah. Kita tidak lagi bisa terus melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Sekalipun orang lain nggak tahu. Atau bahkan kadang-kadang kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk tanpa kita sadari. Karena itu sudah jadi rutinitas. Kita jadi terbiasa bikin salah, kita jadi terbiasa bikin dosa, dan kita akhirnya tidak punya rasa takut lagi sama Tuhan. Wow, ini sesuatu yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Sehingga kita kehilangan yang baik daripada Tuhan, dan yang terus ada dalam hidup kita hanya komplain, bersungut-sungut, marah, kecewa, gitu, berburuk sangka terus sama Tuhan.
Kok Tuhan gak berkati saya sih? Kok Tuhan gak tolong saya sih? Kok Tuhan diem aja sih? Kita selalu menyalahkan keadaan, kita selalu menyalahkan Tuhan. Padahal apa? Tuhan mau memberkati kita, tapi Tuhan sedang menunggu untuk kita hidup sebagai orang yang berhikmat, tidak lagi sebagai orang yang bebal, orang yang arif, orang yang tahu memperhatikan waktu yang ada, tidak hidup di dalam kebodohan, saudara. Haleluya, saudara. Mari, saudara, kita pergunakan waktu yang ada untuk kita mulai memiliki good habit, kebiasaan-kebiasaan baik dalam setiap kehidupan kita. Dan percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Keadaan zaman ini tidak akan membuat kita kehilangan segala yang baik daripada Tuhan. Terus jalani hidup ini dengan lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Lewat perkataan kita, pikiran kita, dimanapun kita berada, ketika kita di rumah, ketika kita di dalam pekerjaan, ketika kita sedang melakukan bisnis, ketika kita lagi di rumah, kita selalu memiliki kebiasaan yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, tidak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak ada perkara yang tidak bisa kita lakukan kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Memang sudah mendarah daging. Mungkin kita sering kali, ya emang gue udah begini, saya udah begini, mau gimana lagi, udah gak bisa. Oh, di dalam Tuhan, kita tidak bisa berkata seperti itu. Roh Kudus sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita, asalkan yang pertama tadi, kita punya kemauan untuk berubah. Kita punya kemauan, kita punya kerinduan untuk apa? Merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik. Kemauan penting. Kita tidak usah menunggu keadaan menjadi tidak baik, diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, baru kita berubah. Kan seringkali yang terjadi begitu. Bangkrut dulu dalam bisnis, baru cari Tuhan. Kena sakit penyakit kronis dulu, baru nangis-nangis sama Tuhan. Apa kita harus selalu seperti itu? Susah dulu, sakit dulu, hadapi masalah dulu, baru mau berubah. No, saudara. Sorry to say, saya berkata kalau memang itu terus yang terjadi dalam hidup kita, ya kita bodoh. Kenapa harus tunggu jatuh dulu, harus tunggu sakit dulu, harus tunggu kehilangan segala sesuatu dulu, baru sadar, baru mau berubah? Oh, bagi saya itu sesuatu yang bodoh. Kenapa sebelum itu terjadi, kita udah berubah dulu? Haleluya, saudara. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk ketika kita memperhatikan hidup kita. Coba selesai kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, saat ini, saudara, yuk kita mulai koreksi diri dengan seksama. Artinya secara keseluruhan, saudara. Kalau manusia terdiri dari 3 bagian tubuh, yuk kita perhatikan tubuh kita. Mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita semua, pikiran kita, yuk kita perhatikan, saudara. Terus jiwa, perasaan kita, kehendak kita, emosi kita, coba kita koreksi dengan seksama. Ada yang salah nggak? Jangan-jangan kita selalu berpikir negatif terus. Jangan-jangan hati kita penuh dengan dendam, iri hati. Jangan-jangan perkataan kita bohong terus. Kita suka melihat hal-hal yang tidak baik. Kita lebih banyak suka dengar kejelekan orang, gosip, daripada dengar firman Tuhan. Dan bagaimana dengan roh kita? Apakah dengan waktu yang ada kita pergunakan untuk makin dekat dengan Tuhan? Atau justru ketika gereja tidak ada ibadah, membuat saudara dan saya makin jauh sama Tuhan? Maka koreksi semuanya dengan seksama, kata Paulus. Bagaimana kita hidup? Bagaimana saudara hidup? Bagaimana saya hidup? Bagaimana kita hidup? Perhatikanlah dengan seksama. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara. Tapi biarlah surat Paulus kepada jemaat di Efesus juga menjadi surat yang terbuka dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita memperhatikan hidup kita dengan seksama. Ada nggak kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita rubah? Miliki kemauan untuk berubah, saudara. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri kah, sebagai seorang anak kah, sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai seorang jemaat kah, sebagai apapun kita, miliki kemauan untuk berubah.
berubah menjadi lebih baik. Kalaupun sekarang kita sedang punya good habit, mari kita tingkatkan untuk mencapai kesempurnaan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, yang penuh dengan belas dan kasihan itu selalu memberkati setiap kehidupan kita. Saya rindu berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita bersama. Saya rindu berdoa bagi kita semua. Bapa, terima kasih buat kesempatan di mana kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun secara online. Kami percaya kuasa firman-Mu akan menjangkau setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan izinkan kepada hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu lewat ibadah online ini. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau memberikan kemauan yang kuat dalam hidup mereka. Kalau sampai hari ini mereka sedang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang justru membuat mereka sampai hari ini tidak diberkati dengan luar biasa oleh Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memunculkan kemauan untuk mereka merubah sikap hidup mereka, sehingga pada akhirnya mereka mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya ketika mereka melakukannya, maka yang terbaik daripada Tuhan akan Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau menolong setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga menolong gereja-Mu FLC. Mulai dari Bapak Ibu Gembala bersama dengan keluarga sampai pelayan Tuhan, sampai seluruh jemaat Tuhan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Biar Engkau sendiri yang menyempurnakan pelayanan hamba-Mu saat ini menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Firman Tuhan sudah berbicara dengan sangat jelas di kehidupan kita semua. Kami terus berdoa, mendukung, dan tentunya kita semua tidak akan pernah ditinggalkan Roh Kudus. Mari jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Tetap semangat, miliki gairah, kehidupan kita belum selesai jika kita masih punya kesempatan di waktu kehidupan ini. Jalani dengan sungguh-sungguh, andalkan Tuhan, dan tetap lakukan yang terbaik. Terima kasih untuk Pastor Yofi Hendiawan. Doa kami, kehidupan, kepemimpinan, di keluarga, di pelayanan selalu diberkati Tuhan. Tidak pernah lupa saya mengucapkan kami sama-sama berterima kasih untuk semua volunteers yang telah melayani secara luar biasa setiap minggunya, yang terlihat ataupun tidak terlihat. Saya selalu katakan, jangan pernah mundur dari panggilan, dari kesempatan pengabdian untuk melayani Tuhan. Raja di atas segala raja. Lebih giat lagi, izinkan setiap hidup kita itu diasah, dibentuk, supaya kita semua sadar bahwa kehidupan ini tujuannya dikembalikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu sebabnya terima kasih. Biarlah kita semakin giat, bahkan seluruh keluarga FLC saya percaya dimanapun kita berada, kita bisa terlibat secara langsung untuk menjadi garam dan terang dan tidak berhenti melayani sesama kita. Juga selalu sebelum kita mengakhiri ibadah online Sunday Service, saya berterima kasih kepada semua keluarga FLC yang dengan penuh kerendahan hati, kesetiaan, dan penuh kekompakan dalam apa? Hal menabur, dalam hal memberi, luar biasa. Terima kasih untuk setiap apa? Ketaatan. Kita bisa belajar waktu lepas waktu, mengalahkan setiap kedagingan. Kita bisa mengerti jika kita dititipkan berkat, semuanya adalah milik Tuhan. Kita adalah pengelola. Terima kasih untuk setiap keluarga FLC yang terus memiliki integritas, menjaga nama baik, bahkan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah sepanjang bulan ini, dalam setiap pengelolaan,
roh kehati-hatian melimpah-limpah di kehidupan kita. Dan kita bisa dipercaya Tuhan lebih lagi. Bukan tentang kita. Tentu kita bisa menikmati setiap berkat dan titipan Tuhan. Tapi kita tidak lupa bahwa pemiliknya, pemegang kendali atas semuanya, bahkan atas kehidupan dan keluarga kita, adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih buat setiap pemberian, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, bahkan setiap persembahan yang telah Anda semua berikan. Mari sama-sama yuk kita akhiri ibadah online Sunday Service ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk karyamu yang luar biasa. Terima kasih untuk apa yang Kau izinkan kami bisa nikmati, kami bisa rasakan dari setiap pelayanan yang Kau berikan kepada kami, secara khusus di online Sunday Service minggu kedua bulan Maret ini. Bapak, kiranya Kau menyempurnakan semuanya. Aku juga berdoa Tuhan, aku berdoa di dalam nama-Mu Yesus buat setiap keluarga FLC. Dimanapun mereka berada, belas kasih-Mu selalu tercurah buat kami. Karena kami nggak bisa hidup tanpa-Mu. Kami nggak berani melangkah apapun di depan, bahkan dalam kondisi keadaan seperti ini. Kami perlu Engkau lebih daripada apapun. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi. Karena kami paham Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itulah kenapa kami tidak berhenti tetap melepaskan berkat sepanjang minggu ini. Apa yang akan terjadi di depan kami, kami katakan diberkati di dalam nama-Mu Yesus. Biarlah lewat kehidupan, lewat keluarga, lewat apapun yang Kau titipkan, nama-Mu disanjung, nama-Mu dipermuliakan. Ada kesaksian, ada kabar baik, dan pertobatan-pertobatan terus terjadi. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah melayani kami. Engkau sendiri yang memberkati. Saat ini kami arahkan hati kami fokuskan kehidupan pikiran kami, kami angkat kedua belah tangan kami sambut berkat-Mu. Terimalah berkat terbaik daripada Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupan dimanapun Kau berada. Terima berkat yang terbaik daripada Tuhan dan mujizat terbaik terjadi di kehidupan-Mu saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati sama-sama semua katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap bersemangat, stay safe, sehat selalu. Tuhan memberkati. Praise you forever.